Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada, apa kabar semuanya? Saya mau menyapa untuk setiap kita dengan setia mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat channel ini. Dan juga saya mau menyapa bagi setiap jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, darah-Mu tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, menebus setiap dosa-dosa kami, mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Dan oleh firman-Mu Tuhan, Engkau menuntun kami, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, memampukan kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Maka berfirmanlah Engkau, berbicaralah Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan hari ini boleh menjadi jawaban bagi setiap umat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan. Boleh menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu Tuhan yang menjalani kehidupannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan itu menghasilkan buah lewat kehidupan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berikan kami telinga yang mendengar dan mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, kami percaya. Sebab kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan memberikan kami kelegaan. Firman-Mu Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Firman-Mu Tuhan akan memberikan kami sesuatu kekuatan baru yang seperti men-charge kami dalam semangat api Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami gairah, yang memberikan kami suatu luapan di dalam pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Maka berkati umat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan adalah Jehovah Jireh yang memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus tidak akan Tuhan permalukan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, firman Tuhan saya beri judul pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini adalah memaknai 4 hal hidup orang percaya. Memaknai 4 hal hidup orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Ibrani 12 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bantu bacakan. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sedang di rumah bisa membuka Alkitabnya, sehingga kita bisa membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dengan judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dikatakan di sini di ayat 1 adalah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berbicara mengenai suatu perlombaan berarti berbicara mengenai sebuah pertandingan. Orang yang mau bertanding ikut dalam suatu perlombaan pastinya ada latihan demi latihan. Apakah itu pertandingan tingkat nasional ataupun pertandingan tingkat dunia. Bagi orang-orang percaya, perlombaan pertandingan diberikan bukan hanya sekedar pertandingan tingkat dunia, tetapi suatu pertandingan di mana kehidupan yang nanti akan kita miliki, yaitu kehidupan kekekalan di dalam kerajaan surga. Seorang petanding yang bertaruh, yang mengikuti perlombaan, dibutuhkan latihan demi latihan.
Ada makanan nutrisi yang bergizi yang diperlukan, suplemen untuk mendukung stamina agar tubuh petani itu tetap sehat dan kuat. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang bertanding dan berlomba di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita membutuhkan latihan demi latihan. Terkadang dalam seorang petanding itu dia berlatih, terkadang dia mungkin cedera, ada mungkin jatuh, ototnya kesleo, tetapi dia tidak patah semangat, dia akan terus rajin, dia akan terus semangat bertanding. Dia akan terus bersemangat untuk berlatih, untuk sampai kepada namanya perlombaan. Waktu pertandingan itu ada latihan demi latihan. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita di dunia ini, tantangan, pergumulan, masalah, keadaan, doa-doa yang belum dijawab adalah seperti ibarat dalam artinya suatu latihan yang diberikan bagi kita. Makanan nutrisi yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi manusia rohani kita. Sehingga roh kita tetap kuat, tetap semangat. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi makanan nutrisi bagi setiap kita. Karena kita adalah petanding-petanding yang mengikuti perlombaan-perlombaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Saya tidak dapat mendengarkan suara jawaban amin dari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi saya percaya pengertian ini akan membuka cara pandang kita bahwa setiap kita ditetapkan kepada suatu perlombaan dan setiap kita adalah petanding-petanding kerajaan surga. Setiap kita sedang dilatih, latihan demi latihan lewat kehidupan kita, apakah itu hal yang baik, yang menyenangkan, atau keadaan hal yang tidak mengenakan, itu adalah latihan bagi setiap kita. Poin yang pertama adalah memaknai 4 hal hidup orang percaya. Yang pertama adalah menyadari bahwa hidup orang percaya ibarat sebuah pertandingan. Saya akan ulangi bacakan dari ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Saya kasih gambar ilustrasi seorang petanding perenang atau seorang pelari. Seorang perenang atau pelari, tentulah mereka berpakaian bagaimana kita melihat pakaian kostum mereka. Adakah seorang perenang memakai pakaian celana pendek, jeans, atau pakai kaos oblong? Atau seorang pelari memakai celana jeans dengan jaket dan pakai sepatu high heels? Tentulah mereka akan memakai pakaian seminim mungkin, sehingga pada saat mereka bertanding, berlari, pakaian mereka tidak menjadi penghalang mereka untuk mencapai garis finish mereka dengan kemenangan. Katakan amin. Demikianlah bagi setiap kita, orang-orang percaya, yang dimana dikatakan bahwa hidup orang percaya ibarat sebuah pertandingan. Maka apakah yang menjadi beban dalam kehidupan orang-orang percaya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, Pastor Loli, apakah yang menjadi beban bagi kehidupan orang-orang percaya? Pada saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan yang menjadi beban adalah, yaitu keadaan yang tidak mengenakan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Apakah itu di masa lalu, maupun masa sekarang, maupun ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan Bapak Ibu. Hinaan, ejekan, trauma masa lalu, cibiran, cemooh, atau keadaan yang tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, itu adalah beban palsu yang merintangi setiap orang-orang percaya dalam berlomba, dalam perlombaan yang diberikan bagi setiap kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu merasa saya bukan orang yang percaya diri, saya nggak mampu. Atau ada tuduhan, dakwaan, fitnah-fitnahan yang sedang Bapak Ibu alami saat-saat ini. Keterbatasan, ketidakmampuan, keadaan suami yang tidak mengerti keadaan seorang istri, keadaan istri yang tidak, di mana suami tidak mengerti, maupun masalah orang tua yang tidak mengenal Tuhan. Apapun itu, keberadaan masa lalumu, keberadaan masa sekarang, maupun kekhawatiran masa depanmu, itu adalah suatu beban. Trauma masa lalumu, bahkan kekurangan yang engkau rasakan, ketidakmampuan, itu adalah beban-beban. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28-29, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa baca.
Dikatakan, marilah segala yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, marilah tanggalkan, marilah kita menanggalkan semua beban kita. Artinya marilah kita menaruhkan semua beban kita kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi setiap pribadi kita lepas pribadi. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya mau menanyakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa jawab di tempatnya masing-masing. Siapa di antara kita yang habis beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, setelah selesai ibadah, serasa letih atau capek? Tentulah habis kita beribadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu kekuatan baru yang Tuhan berikan dan kita terima. Seperti di charge baru, ada kekuatan baru yang kita dapat rasakan di dalam manusia batinnya kita yang tertransfer ke tubuh jasmani kita. Demikianlah, oleh karena itu firman Tuhan berkata bagi setiap kita, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan di Ibrani 12 ayat 1, marilah tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita pada saat kita melakukan perlombaan, di mana firman Tuhan berbicara supaya kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, poin yang pertama memaknai 4 hal hidup orang percaya, bahwa hidup orang percaya adalah ibarat sebuah pertandingan. Setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, sadarilah bahwa engkau dan saya adalah seorang petanding kerajaan surga. Tanggalkan semua bebanmu, bahkan dosa yang begitu merintangi kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Faktanya terkadang-kadang kita berkata, Tuhan telah meninggalkan saya karena saya orang berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 99 domba Tuhan tinggalkan untuk 1 domba yang terhilang dan tersesat. Tetapi dakwaan itulah yang membuat kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bagi kita saat ini dengan tegas, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roh Kudus akan memampukan kita, pribadi lepas pribadi, hidup berkemenangan. Memampukan kita untuk menang dari setiap kelemahan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Hidup orang percaya, hidup orang Kristen adalah sebuah pertandingan. Oleh karena itu diperlukan ketekunan, diperlukan latihan. Latihan demi latihan akan membuat Bapak Ibu jemaat Tuhan dan setiap pribadi, kita lepas pribadi, baik Bapak Ibu dan saya, menjadi petanding-petanding yang memenangkan perlombaan-perlombaan yang Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin. Dan poin kedua adalah hidup orang percaya adalah hidup yang penuh gairah. Amin. Di ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saya akan ganti dengan gambaran bahwa karena kita mempunyai banyak penonton bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dikatakan dalam suatu perlombaan berarti pertandingan. Suatu perlombaan berarti ada penonton. Orang yang main catur pun pasti ada penontonnya, Bapak Ibu. Benar tidak Bapak Ibu? Waktu saya masih kecil, bersama teman-teman kita main joker ya. Artinya dengan hukuman yang kalah dicoreng murid mukanya dengan lipstick. Dan pada saat tinggal sisa 2, tentunya teman-teman kita yang lain yang telah kalah ini akan memberikan semangat. Ayo semangat, semangat. Benar Bapak Ibu, siapa di sini mungkin yang pernah main, kalau dari Sumatera Utara, mungkin pernah main joker-jokeran dengan teman-temannya, ya kan? Demikianlah dalam gambaran pertandingan yang sesungguhnya. Ada banyak penonton yang memberi kita semangat, tetapi ada juga penonton yang menginginkan kekalahan kita. Oleh karena itu, mari fokus kepada penonton-penonton yang memberi kita semangat. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oleh karena penonton-penonton yang memberi kita semangat ini untuk tetap kuat, mari kita semangat. Kita butuh komunitas. Perlu ada komunitas persekutuan di mana kita memiliki teman-teman, kawan-kawan, rekan sekerja di mana kita saling menguatkan, bukan melemahkan. Amin Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Hidup yang bergairah, hidup yang berantusias, yang selalu dipenuhi dengan semangat surgawi. Bagaimana caranya? Mungkin Anda berkata, Pastor Loli, bagaimana caranya supaya hidup kita terus bergairah?
miliki kehidupan berdoa. Tuhan Yesus, Daniel menjadi salah satu contoh di mana mereka memiliki kehidupan doa. Dikatakan Daniel begitu memiliki roh yang luar biasa. Dan dia melakukan ini sedari dia muda. Bukan hanya setelah dia tua. Tuhan Yesus dalam pelayanannya selalu mengutamakan doa. Doa pada saat kesempatan lagi sepi, dia akan datang berdoa. Bahkan dia mempunyai waktu-waktu di mana dia menyembunyikan diri untuk datang kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita memiliki kehidupan yang bergairah sebagai orang percaya? Memiliki kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, lewat meditasi firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, dan komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Maka setiap pribadi kita lepas pribadi akan tetap terus bersemangat dan bergairah di dalam Tuhan. Poin yang ketiga adalah memaknai 4 hal hidup orang percaya. Poin yang ketiga saya dapat adalah hidup orang percaya adalah hidup yang berkemenangan. Saya bacakan firman Tuhan di ayat kedua dari Ibrani 12. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan, tahta Allah. Diibaratkan bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang berkemenangan. Seorang petinju, seorang petanding, seorang petaruh di arena tinju. Siapakah yang menikmati kekayaannya saat petanding itu, saat petinju itu memenangkan di arena tinju? Tentulah yang menikmati kekayaan, menikmati hasil kerja dari seorang petinju yang menang di arena tinju adalah keluarganya. Demikianlah kita orang-orang percaya yang menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang tubuhnya tercabik-cabik, kepalanya di mahkota duri, tangannya yang terpaku dan kakinya yang terpaku, bahkan lambungnya pun ditusuk. Dia yang mati bagi setiap kita untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan berkata, maka dengan hati kamu percaya dan dengan mulut kamu mengaku, maka kamu akan diselamatkan. Kita dijadikan orang-orang lebih daripada pemenang. Tuhan tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tidak tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi tantangan kita. Tetapi Tuhan katakan, di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Hal ini mengandung suatu arti yang sangat besar. Di waktu dan kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan mengenai apa artinya tetelestai. Bahwa hidup kita yang oleh hanya karena kasih karunia Tuhan, kita menerima penebusan secara cuma-cuma, bukan karena kuat gagah perkasa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Firman Tuhan katakan perbuatan baik kita ibarat kain kotor. Tetapi kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Mungkin ada yang berkata, Pastor Loli, tantangan saya begitu besar, saya tidak sanggup menghadapinya. Saya tidak mampu meneruskannya. Saya terbatas, tidak ada seorang pun yang mendukung saya. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, firman Tuhan katakan pada kesempatan ini, dalam Filipi 1 ayat 6, bagi setiap siapapun yang sedang menghadapi titik jenuh, dan tidak mampu, dan seakan seolah-olah tidak mempunyai kekuatan baru. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kitab Filipi ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia adalah salah satu pelopor atas kematian Stefanus yang mati martir. Dia adalah seorang yang menganiaya setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia memikirkan masa lalunya, dia akan berkata, Tuhan, aku tidak layak, aku tidak pantas menjadi rasulmu. Aku tidak layak, aku tidak pantas untuk memberitakan firman-Mu. Tapi dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku.
Dia berkata dan dia menuliskan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara setiap kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hal ini, firman Tuhan ini bukan hanya berlaku kepada Rasul Paulus karena dia menuliskan, tetapi berlaku bagi orang-orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menggenapi, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang mengurapi dan meneguhkan setiap panggilan, setiap pribadi kita lepas pribadi. Amin Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah hidup orang percaya yang sungguh-sungguh pembelanya adalah Tuhan. Pembela kita orang-orang percaya bukan hanya sekedar manusia, tapi pembela kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama yang memberikan kita kemenangan, nama yang memberikan kita keselamatan. Firman yang berkata bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka hidup orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, pembelanya adalah Tuhan. Firman Tuhan di ayat 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan saya tidak melihatnya. Tetapi firman Tuhan berkata saat ini, Roh Kudus melihat setiap kehidupanmu. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang lemah dan putus asa dan mengalami suatu keadaan titik jenuh. Tidak tahu harus apa yang mau dilakukan. Hari ini Tuhan mengatakan dan mengasihi engkau. Dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jangan lemah dan jangan putus asa. Jangan lemah, jangan putus asa. Orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menjadikan Bapak Ibu setiap pribadi kita lebih daripada pemenang. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 6-7. Mazmur 118 ayat 6-7. Haleluya. Dia ada di sini. Dia sangat mengasihi setiap pribadi kita lepas pribadi. Mazmur 118 ayat 6-7. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Mungkin saat ini sedang ada yang menghadapi seperti dikejar-kejar suatu permasalahan, suatu persoalan. Mungkin ada di antara yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, engkau sedang dikejar-kejar oleh utang-utangmu. Engkau sedang dikejar-kejar oleh tuduhan-tuduhan yang sedang mengintimidasimu saat ini. Tapi firman Tuhan berkata bagimu saat ini, bagi setiap orang-orang percaya, bahwa Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena hidup orang percaya yang sungguh-sungguh, pembelanya adalah Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pemenang. Kita buka firman Tuhan di dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Saya merasakan ada orang-orang yang dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang sedang menangis karena Tuhan sangat mengasihimu. Zefanya 3 ayat 17. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam atas kehidupanmu. Zefanya 3 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Bayangkan bahwa Tuhan Allah, pemilik bumi alam semesta, ada di antara setiap kita sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Tuhan Yesus bergirang karena setiap pribadi kita lepas pribadi saat ini yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus membaharui engkau dan saya dengan kasih-Nya, dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang lemah, bahkan hampir putus asa. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Buka hatimu, datang kepada Tuhan. Dia sedang menjamah engkau saat ini. Dia sedang berbicara kepada engkau saat ini secara pribadi. Tuhan Yesus gak mau engkau menjadi lemah dan putus asa. Tuhan sedang memberikan engkau kekuatan baru. Tuhan sedang membuat engkau menjadi sukacitanya. Dan Tuhan sedang melimpahkan engkau dengan sorak-sorai. Taruh bebanmu kepada Tuhan.
Sadari bahwa hidup berkemenangan itu adalah milikmu, bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Memaknai 4 hal hidup orang percaya. Ada tugas besar yang Tuhan berikan bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi adalah petanding-petanding kerajaan surga. Bagikan awan yang mengelilingi kita sebagai penonton yang sedang melihat kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita dan mengharapkan kita dan berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Engkau tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menemanimu. Karena pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penghibur, roh penolong, sehingga engkau dan saya tidak menjadi yatim piatu. Tapi Roh Kudus memberikan engkau dan saya kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan adalah perkawinan di Kana, di mana air menjadi anggur sekalipun Tuhan Yesus berkata belum waktunya. Oleh karena itu pada saat kita datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kairos Tuhan, percepatan Tuhan kerjakan, supaya setiap kita, kekuatan kita diperbaharui, semangat kita, gairah kita ditambahkan di dalam pengiringan kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Apakah pekerjaanmu, suamimu, istrimu, keuanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Apapun itu tuh, datang dan undang Tuhan Yesus. Karena hari ini, Dia sedang berbicara. Dia sedang menyentuh hatimu. Dia sedang melawat engkau. Sedang merenda suatu hari depan yang indah dan cerah. Untuk memberikan kepadamu dan kepada saya masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Kegagalan itu, di tangan Tuhan, dapat Tuhan jadikan menjadi suatu keberhasilan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesukaran yang sedang kau hadapi, tantangan yang sedang kau hadapi, kemelut yang sedang kau hadapi, bahkan beban, hinaan, cemooh, rasa tidak percaya diri, trauma kegagalan masa lalu, ataupun kekhawatiranmu akan masa depanmu dan keluargamu. Taruh itu kepada Tuhan. Tuhan akan merendah masa depan yang indah dan cerah. Tuhan akan membuat hidupmu dan hidup saya menjadi kemuliaan, kabar baik, sukacita, di mana nama Tuhan Yesus diserukan dan ditinggikan atas kehidupanmu dan kehidupan saya. Tetap percaya, tetap pegang Tuhan. Janji firman Tuhan, bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Karena firman-Nya berkata, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah dan sentuh setiap hati kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, hamba merasakan ada orang-orang yang sedang lemah dan hampir putus asa. Jika saat ini adalah Bapak Ibu sedang menghadapi hal tersebut, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Buka hatimu, angkat tanganmu. Taruhkan segala bebanmu dan angkat tanganmu. Tuhan, katakan, Tuhan, aku menaruhkan semua bebanku dan persoalan hidupku kepadamu Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap orang-orang percaya menghadapi suatu keadaan yang sedang lemah atau letih lesu. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, dan terima kelegaan itu daripada Tuhan. Kelegaan surgawi mengalir dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Aliran-aliran air kehidupan menguasai, menyentuh setiap hatimu, dan membalut setiap luka-lukamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 1, marilah tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, sehingga kami boleh berlomba dalam perlombaan dengan tekun atas apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan setiap umat-Mu Tuhan, sehingga setiap yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan kekuatan baru dan harapan baru. Karena pengharapan kami kepada Kristus Yesus Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, setiap pribadi kami lepas pribadi sebagai petanding-petanding kerajaan surga, mampukan kami mencapai dan menyelesaikan dengan garis finish yang kuat, finish strong di dalam nama Yesus. Bahkan hanya sekedar finish strong, tapi kehidupan kami menghasilkan buah yang manis yang dapat dirasakan oleh orang-orang percaya, yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar
sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang penonton-penonton yang memberi kami semangat. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan yang memberkati kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan memberi kami semangat, memotivasi kami dalam doa, dalam spirit, dalam segala hal. Tuhan berkati siapapun orang-orang yang berinteraksi dengan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, bagikan penonton seperti awan yang melilingi kami, yang memberi kami semangat. Berkati Tuhan orang-orang sekitar kami. Berkati Tuhan umat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Dan berikan kekuatan baru sehingga hidup kami tetap terus bergairah. Kami minta Tuhan gairah surgawi memenuhi kami. Semangat daripada Tuhan. Api Roh Kudus-Mu yang berkobar, menyala-nyala, menjamah dan melawan setiap kami. Penuhi kami Tuhan dengan kantong anggur yang baru. Siap menerima pengurapan baru daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan jadikan kami setiap pribadi lepas pribadi menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan. Dan setiap kami yang bersungguh-sungguh, kami menyadari bahwa pembela kami adalah Tuhan. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan ada yang sedang sedang sakit bagian tubuhnya, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan ikuti doa saya dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, aku berdoa, aku meminta dalam nama Yesus, alirkanlah kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus bagi tubuhku, dan aku terima kuasa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, tubuhku sehat, tubuhku kuat, aku sehat, aku sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan berkat-berkat Tuhan, mari kita berdoa bersama dan perkatakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Tuhan adalah pintu itu, maka Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus dan membukakan sumber-sumber mata air yang baru. Kami menemukan setiap sumber mata air yang baru itu, dan kami boleh menikmatinya, dan orang-orang di sekitar kami dapat menikmati Tuhan, kebaikan Tuhan, perlakuan Tuhan, kemurahan Tuhan lewat kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus bekerja, karena hamba percaya bahwa kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Roh Kudus memampukan setiap kami untuk menghasilkan buah-buah dalam buah-buah kebenaran, buah-buah jiwa-jiwa, dan juga buah-buah Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 4 hal hidup orang percaya. Ingatlah bahwa hidup orang percaya adalah ibarat sebuah pertandingan. Hidup orang percaya adalah hidup yang penuh gairah. Ada begitu banyak penonton yang memberi semangat bagi setiap kita. Hidup orang percaya yang ketiga adalah hidup yang berkemenangan. Dan hidup orang percaya yang keempat, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Pembelanya adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, jika firman Tuhan ini menjadi berkat, untuk membantu share, subscribe, dan like bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.